dia kumpulkan itu maunya diapain dananya? Apa dikantongi, dimasukkan ke bank, disalurkan ke yang bersangkutan atau gimana? Apa penyebab dari semua yang Arif katakan itu tadi itu apa? Kalau sudah di jalan protokoler seperti itu, pasti yakin saya itu 100% pasti itu dieksploitasi supaya masyarakat merasa kasihan dan membeli yang tidak diperlukan gitu kan. Video nih bang. Alhamdulillah kita pertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Aula Jasara Harja ini. Yang terspesial yang saya lihat siang hari ini itu adalah membacakan aturan dan ketentuan presentasi proyek sosial Duta Sosial Riau 2023. Memang tak banyak yang bisa kita lakukan, tapi lebih baik kita mulai dari hal kecil daripada tidak melakukannya sama sekali. Proyek ini saya mempunyai ide yaitu gerakan We Have You Can, yang artinya kami ada, kamu bisa. Latar belakang ide yang saya ambil ini yaitu terhadap pengamen jalanan merupakan setiap orang yang mencari nafkah di jalanan melalui menampilkan sebuah pertunjukan seni, baik itu seni musik, bahkan seni tari. Kami ini hanya 2.000 Pak. Modalnya 6.000. Iya Pak, dan sisanya ini hanya modal mengumpulkan. Jadi alasan saya mengangkat tema ekonomi kreatif karena supaya lebih masyarakat prasejahtera memiliki nilai jual dari hasil karyanya dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana tanpa harus memakai modal yang banyak seperti itu. Proyek Peduli Anak Kanker. Di proyek ini Wendy bekerja sama dengan himpunan mahasiswa teknik perminyakan. Wendy juga mengajak kakak-kakak untuk tidak hanya berkunjung. Hal yang menarik yang setelah saya melakukan proyek tersebut ialah kami dapat berkomunikasi sama adik-adik tersebut. Jadi adik-adik tersebut setelah melakukan kemoterapi mereka juga ngechat kami, video call kami dan suka bermain bersama-sama. Upaya kami untuk mempertahankan kebahagiaan anak-anak tersebut, kami akan datang ke sana dalam sebulan sekali, ngajak mereka bermain, menggambar bersama dan bernyanyi bersama karena mereka menyukai hal tersebut. Mungkin di antara teman-teman semuanya itu ada yang sudah pernah dengar soal cyberbullying? Sudah. Baik, karena cyberbullying ini sangat mudah ditemukan di kehidupan kita. Misalnya ketika kita membuka sosial media, itu kadang kita gampang menemukan cyberbullying. Pada hasil penelitian dari Center for Digital Society per Agustus 2021 itu menemukan yang dilakukan kepada 3.077 siswa itu di provinsi seluruh Indonesia itu ditemukan fakta bahwa sebanyak 45,35% siswa itu pernah menjadi korban cyberbullying. Itu adalah bagaimana menumbuhkan melek media, terutama bagi masyarakat yang sebenarnya selain ini kan sudah banyak ya orang-orang yang melakukan donasi, terus kemudian literasi perpustakaan, mengajar. Kira-kira apa ya tawaran atau ide yang lain selain Saya buat adalah mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, kegiatan ini sudah banyak dilakukan. Tapi untuk Bapak-bapak dan teman-teman ketahui, ternyata SDN 135 dan SD-SD lain yang termasuk dalam pendidikan tertinggal itu rata-rata berada di daerah pedalaman. Dan itu rata-rata juga dekat dengan pabrik, Pak. Jadi kita ingin mengadakan program
bekerja sama dengan CSR-nya, karena CSR itu kan mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu ya Pak. Baik, mengapa saya memilih SDN 135 Pekanbaru sebagai tujuan program searah adalah karena SDN 135 Pekanbaru menjadi salah satu sekolah yang tertinggal, yang padahal SDN ini termasuk dalam wilayah Pekanbaru tetapi melewati 3 kabupaten, yaitu Pekanbaru, Pelalawan, dan juga Siak. Pengguna atau penyalahgunaan narkoba pada Indonesia ini dominannya digeluti oleh manusia yang orang-orang yang berada dalam masa produktifnya. Nah, maka dari itu dengan ada sosialisasi ini, saya mengajak kepada anak-anak terkhususnya agar tidak menyalahgunakan narkoba, apalagi pada masa remajanya nanti mungkin sekiranya mendapati masalah dalam menjalani hidup dan jumlah sampah yang banyak ya di sekolah. Iya, saya mau mengajarkan mereka untuk menjadi contoh nantinya, karena di sekolah itu kan mereka jajan memakai plastik. Nah, plastik-plastik tersebut bisa dijadiin hasil karya yang tidak akan membuat sampah semakin banyak nantinya. Apa itu laka lantas? Laka lantas adalah kepanjangan dari kecelakaan lalu lintas. Laka lantas ini, sembrono terhadap aturan lalu lintas dan terjadinya kecelakaan di jalan raya karena kesalahan mereka sendiri. Jadi ketika saya ingin menjadi duta dan saya peduli dengan apa arti laka lantas itu, dan saya peduli dengan anak muda yang sembrono dengan aturan lalu lintas. Dan kira-kira apa ya bentuk konkret yang akan Farah lakukan jika terpilih menjadi duta lingkungan, ya, terutama dalam proyek penghijauan ini? Lebih ke anak-anak zaman sekarang, seperti yang Bapak bilang milenial, mungkin Farah akan lebih menerapkan dulu di sekolah, di mana sekolah kan adalah kegiatan sehari-hari pada anak milenial pada zaman sekarang. Nah, mungkin kalau di sekolah, Farah akan roadshow berbagai sekolah dan akan memberikan di sekolah itu kayak memberikan tolong ke kantin-kantinnya itu penggunaan plastiknya benar-benar dikurangi atau setidaknya kalau bisa memang dihilangkan, dan menyuruh anak-anaknya itu membawa tempat sendiri. Jadi bagaimana atau memang kebetulan aja? Jelaskan dulu yang soal pengumpulan dana. Ya, metodenya nanti kan setelah ini dia kumpulkan itu maunya diapain dananya? Apa dikantongi, dimasukkan ke bank, disalurkan ke yang bersangkutan atau gimana? Salurkan langsung kepada masyarakat pedagang yang terkena musibah kebakaran tersebut. Saat ini kan terkait proyek peduli mental health-nya. Nah, siapa yang menangani nih yang di kontak hotline, kemudian nanti ada di layanan konsultasi, layanan teman cerita, ini siapa? Jadi Pak, terima kasih atas pertanyaan. Tidak perlu seseorang untuk mengakomodirnya. Sedangkan yang kedua adalah layanan teman cerita. Layanan teman cerita sendiri kami langsung saja Pak, orang-orang yang memang memiliki relawan yang mau untuk menjadi teman cerita di WhatsApp Pak. Tidak perlu memiliki latar belakang akademis dalam bidang psikologi. Sedangkan jika layanan konsultasi, kami telah mencoba menghubungi dan bekerja sama dengan catatan psikologi agar memberikan layanannya konsultasi secara online Pak. Di Aswa ya. Sedangkan banyak tadi di Pekanbaru aja ada sekitar 20-an gitu ya Pak ya, panti asuhan. Itu yang pertama, kenapa memilih panti asuhan itu gitu? Yang pertama Pak, karena saya sendiri perempuan ya Pak, kalau misalnya saya ambil yang jauh, kan di situ agendanya malam, jadi saya takut untuk pulang malam gitu kan Pak. Dan kebanyakan dari panitia saya itu cewek Pak.
mengambil jurusan. Nah, kebanyakan dari siswa tersebut juga kebingungan untuk mengambil jurusannya. Setelah saya analisa, ternyata ada 2 faktor, yaitu yang pertama adalah ketidaktahuan mereka tentang jurusan yang akan mereka ambil, dan yang kedua adalah faktor dari orang tua yang ingin masa depan anaknya lebih cemerlang gitu ya Pak. Nah, dari proyek saya kemarin, saya mengajak adik-adik untuk menentukan pilihan yang akan mereka pilih di masa depan gitu Pak, dan memberi saran seputar pendidikan. Jadi yang kedua adalah menciptakan usaha sendiri. Saya melakukan proyek ini di kantor Kelurahan Tanggerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, dan saya mewawancarai sekretaris lurah. Sosial media atau apa yang positif ya, yang positif supaya bisa mendatangkan feedback yang baik dari kita, juga seperti melakukan meeting untuk itu usaha-usaha itu. Coba dicari usaha yang kira-kira kreatif ke depan, orang butuhnya apa ya gitu. Ini karena dari semua urusan jarang ada orang mau mengurusi jompo gitu. Makanya tadi perlu saya pastikan apakah ini memang jompo yang tidak punya keluarga lagi. Yang menurut Aldi tahu itu memang masih ada keluarga atau tidak punya keluarga? Sebagian besar udah terlantar Pak. Terus diasuh sama pendirinya tadi. Oh gitu. Itu berapa orang totalnya? Totalnya 26 orang, 15 orang udah lumpuh dan stroke, terus 11 orangnya udah penyakit kurang sehat ya, kurang sehat. Berarti 26 orang jumlah orang. Jadi memang yang dibutuhkan mereka adalah hari-hari untuk aktivitas kesehatan ya. Beberapa komunitas yang ingin bergabung bersama kita dalam program Hari Ceria ini, di mana tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri pada para teman-teman kita yang ada di SLB, menumbuhkan keceriaan lagi pada teman-teman yang ada di SLB, serta menambah motivasi belajar mereka. Nah, terus manfaatnya adalah gimana kita cara melatih kemampuan anak-anak yang ada di SLB dari berbagai macam minat bakat mereka, yang seperti ada di SLB Pelita Hati yang saya datangi. Mereka bisa loh melukis. Yang menarik dari proyek sosial saya yaitu Peduli Anak Berkebutuhan Khusus yang ada di SLB Pelita Hati, tepatnya di Jalan Merpati Sakti, Panam, Kota Pekanbaru. Yang menarik dari hal tersebut adanya kita bisa berbaur kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus di situ, dan kita juga bisa bermain, mengenali karakter mereka masing-masing, memahami minat dan bakat mereka, dan kita juga bisa mengimplementasikan diri kita kepada mereka, dan mereka juga menerima impact baik dari kita. Terima kasih.